Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa, salam jumpa kembali di program Kabar Petang Khilafah News edisi Sabtu 26 Maret 2022. Seperti biasa, kami akan menemani Anda membahas dan menelaah peristiwa paling menarik hari ini bersama narasumber yang berkompeten dan tentu dari sudut pandang Islam. Bersama saya Muhammad Fadilah Abdussalam, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, pemerintah belum memiliki niat untuk menunda kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN dari 10% menjadi 11%. Sejauh ini, pemerintah kekeh menaikkan tarif PPN mulai 1 April 2022. Asal tahu saja, wacana kenaikan tarif PPN sudah dibahas sepanjang tahun lalu lewat rancangan undang-undang atau RUU Ketentuan Umum Perpajakan atau KUP. Namun, RUU tersebut kemudian berubah menjadi Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP dan disetujui DPR. Kini, pemerintah menyusun aturan turunan UU HPP untuk kenaikan tarif PPN. Naiknya salah satu tarif pajak ini membuat masyarakat terbelah. Ada yang mendukung kenaikan, namun ada pula sebaliknya. Warga yang tidak setuju merasa Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tega karena menaikkan tarif saat harga berbagai komoditas melonjak. Pemirsa, apakah kebijakan ini diambil maka akan merusak laju pemulihan ekonomi? Apakah akan menimbulkan efek price inflation? Apakah kenaikan PPN ini tidak tepat dilakukan? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan pakar ekonomi syariah, Bung Dr. Arim Nasim, SMSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Arim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sehat, Kang Fadil? Alhamdulillah. Ya, bagaimana kabar Anda, Ustaz? Alhamdulillah, insyaallah sehat ya. Alhamdulillah. Baik, Bung Arim. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN berlaku mulai 1 April 2022. Adapun perubahan tarif PPN adalah dari 10% menjadi 11%. Apakah kebijakan ini diambil maka akan merusak laju pemulihan ekonomi, Bung Arif? Ya, saya kira menarik ya, menarik perhatian waktunya dan membuat kesal kadang-kadang kalau yang muncul informasi itu dari Menteri Keuangan ya. Kalau tidak menaikkan pajak, informasi itu adalah menambah utang gitu kan. Selalu kebijakannya itu selalu membuat rakyat sebenarnya menderita dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Termasuk juga rencana kenaikan PPN yang itu kemudian akan diberlakukan tadi mulai 1 April ya. Dan walaupun PPN yang dinaikkan itu kan secara angka sebenarnya mungkin bisa dikatakan kecil, hanya 1%. Tapi kalau kita lihat angka secara keseluruhan itu kan jadi 11% ya. Dan tentu sekecil apapun saya kira kenaikan harga dalam kondisi ekonomi yang sekarang masih belum pulih itu kan, karena krisis global ditambah juga saya kira krisis yang disebabkan oleh pandemi COVID-19, maka saya kira ini jelas akan menambah beban saya kira berat untuk pemulihan ekonomi karena adanya kenaikan barang tadi gitu kan. Dan setiap terjadi kenaikan barang saya kira besar ataupun kecil itu akan berpengaruh terhadap inflasi ya. Ketika inflasi saya kira yang ditetapkan oleh pemerintah misalnya itu 3%, saya ragu itu kan itu akan bisa tertahan kan, bisa akan lebih inflasi itu kemudian lebih dari 3%. Kenapa? Karena kalau kita lihat ya kan kenaikan itu bukan hanya PPN. Kalau hanya sekedar yang terjadi itu kenaikan PPN masih mungkin bisa sedikit dikendalikan ya. Tapi saya kira ini kan kondisinya tadi ya, kondisi ekonomi yang masih dalam krisis, kemudian juga bahan pokok yang lain sudah mulai naik duluan ya. Walaupun kan di kenaikan PPN itu kan ada yang dikecualikan ya. Salah satunya itu bahan pangan.
Tapi kan barang-barang yang lain, barang elektronik, pakaian, atau dalam konsep kebutuhan pokok itu kan ada 3 kan, sandang, pangan, dan papan juga kan. Yang tidak naik itu kan hanya sekedar pangannya aja kan, sandang dan papan, dan yang lainnya itu kemudian naik gitu kan. Sehingga ini jelas akan berkontribusi terhadap inflasi. Belum tadi ya, kenaikan minyak goreng, yang tadi ya, walaupun pangan itu tidak termasuk yang dinaikkan PPN-nya, tapi mereka sudah naik duluan, ya kan? Dengan bukan 1% bahkan kan, minyak goreng juga kira-kira naiknya 100%. Kemudian juga makanan khas rakyat ya kan, tempe tahu, karena kedelainya naik juga kemudian naik. Bahkan sebentar lagi isu terkait dengan kenaikan BBM juga secara psikologis juga akan menaikkan harga-harga yang lain. Ya, itu saya kira walaupun sebagian mengatakan ini kan cuma naik 1%. Iya, kalau naiknya hanya PPN, gitu kan. Tapi kan kita lihat kondisi ekonomi ya yang masih kemudian belum pulih, kenaikan barang yang lain yang sudah terjadi. Kemudian juga kalau kita kaitkan dengan perang ya, kondisi perang juga ada hubungannya karena terkait dengan harga internasional. Ini kan saya kira akan semakin memperberat ya pemulihan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah gitu kan. Ya. Baik Bung Arim. Tadi Bung Arim menyebutkan bahwa ini akan menimbulkan efek price inflation, harga barang yang semakin mahal tentunya. Apa dampak bagi dunia usaha kalau begitu Bung Arim? Ya kalau kita bicara dampaknya terhadap dunia usaha, kan kenaikan harga itu kan otomatis menurunkan daya beli ya. Jadi ketika naik harga barang, daya beli masyarakat kan turun ya kan. Ya. Nah ketika kemudian daya beli masyarakat turun, maka ya proses produksi itu juga akan terganggu. Kenapa? Karena barang-barang yang dihasilkan oleh perusahaan dunia usaha itu kan tidak terserap dengan baik. Nah kalau ini kemudian terjadi lagi-lagi kan pengangguran yang sudah bertambah akibat COVID-19 ini juga akan bisa jadi bertambah lagi gitu kan. Kenapa? Karena ketika daya serap produksi ya baik sandang tadi ya papan, kemudian juga kalau disebutkan di sini kan yang naik itu barang elektronik, baju, pakaian, sabun, perlengkapan mandi, sepatu, termasuk pulsa dan yang lainnya, termasuk juga pajak kendaraan motor. Jelas kalau kita lihat ini kan membuat dunia usaha yang masih kemudian terpapah-papah ya menuju pemulihan karena COVID-19 ini akan kembali menurut saya akan mendapat hantaman, ya kan? Kenapa? Karena tadi kan daya beli masyarakat kemudian turun, dan turunnya daya beli masyarakat tadi kan itu bukan hanya disebabkan oleh kenaikan PPN tadi gitu kan, tapi kenaikan harga yang lain ya. Seperti tadi kan kenaikan tempe tahu aja kan produsen kecil, saya pernah diskusi juga kan, usaha tahu tempe ini juga mulai banyak yang juga bangkrut ya kan. Belum juga saya kira sektor-sektor yang lain ya kan yang juga terpengaruh dengan daya beli masyarakat yang turun, dan bukan hanya daya beli masyarakat yang turun ya kan, tapi juga memang ada yang sama sekali tidak memiliki daya beli gitu kan. Mereka yang kena PHK, mereka yang kemudian pengangguran. Bahkan kalau kita lihat contoh lah salah satu kasus yang kemarin ada heboh ya, penggorokan seorang ibu terhadap 3 anaknya, itu kan saya kira juga salah satu penyebabnya, walaupun mungkin bukan faktor utama, itu adalah karena mungkin juga kondisi ekonomi ya yang terjadi ya, kondisi sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat yang membuat masyarakat semakin stres. Saya kira jelas kan dunia usaha juga akan menghadapi tantangan yang berat. Ya. Makanya kalau kita baca komentar para pengusaha itu, walaupun mereka ada yang setuju, ada yang tidak, ada yang setuju dengan catatan agar pemerintah mampu mengendalikan inflasi. Nah ini kan yang nggak bisa, prasyarat pemerintah mampu mengendalikan inflasi ini sulit untuk bisa dipenuhi, itu kan. Nah sehingga akhirnya mau tidak mau saya kira berdampak terhadap dunia usaha, terutama yang akan kemudian kena ya saya kira sektor informal, pedagang
menengah ke bawah itu yang akan mendapat semakin berat, saya kira, tantangan yang akan mereka hadapi, gitu kan. Ya. Itu saya kira ya. Baik, Bung Arim. Tadi Bung Arim menyebutkan bahwa dengan naiknya harga maka semakin menurunkan daya beli masyarakat. Nah, karena begitu, apakah kenaikan PPN ini tidak tepat dilakukan? Ya, saya kira sebenarnya ya dalam kondisi seperti ini bukan menaikkan yang harus dilakukan oleh pemerintah itu kan. Yang harus dilakukan itu justru menurunkan, kalau tidak bisa menghapuskan deh. Karena kalau kita lihat pajak itu kan beban ekonomi bagi masyarakat ya kan. Seharusnya bukan dinaikkan, dalam kondisi ini diturunkan, bahkan seharusnya kemudian dihilangkan kalau menurut saya gitu kan pajak ini. Kenapa? Karena memang kalau kita bicara terkait dengan pajak ini ya, disadari atau tidak, sebenarnya kan beban bagi masyarakat ya kan. Ya, walaupun memang kalau kita bicara terkait dengan sistem ekonomi kapitalis, memang pajak ini kan menjadi tumpuan harapan ya kan dari pendapatan negara itu kan. Sehingga saya baca misalnya data ketika pemerintah menaikkan PPN ini itu diperkirakan kenaikan pajak pendapatan pajak itu akan meningkat itu 40 triliun. Itu kan saya kira angka yang tidak terlalu besar sebenarnya itu kan kenaikan ini dibandingkan dengan dampak yang akan dihasilkannya, yaitu apa tadi, inflasi dan juga kemudian menurunnya daya beli masyarakat. Harusnya pemerintah kan bukan hanya menurut saya itu kan mencari pajak dan juga menaikkan utang ya untuk menambah pendapatan negara kan. Bisa dilakukan juga dengan melakukan penghematan, salah satunya memangkas proyek-proyek yang menurut saya tidak layak dan belum juga waktunya. Salah satunya adalah ya misalnya yang sekarang sedang dibincangkan proyek yang tidak tepat sasaran, misalnya pengalihan dana APBN untuk IKN. Itu kan hanya sekedar menaikkan 40 triliun, saya kira dengan membatalkan satu proyek aja IKN, itu saya kira bisa itu kan tanpa harus kemudian menaikkan pajak. Jadi menurut saya ini sangat tidak tepat momentumnya ya. Kalau kita bicara dari aspek ekonomi kapitalis pun itu sudah nggak tepat kan. Apalagi kalau kita melihat dalam perspektif Islam, tentu ini lebih lagi bukan hanya tidak tepat, itu sebuah kebijakan yang keliru ketika menjadikan pajak itu sebagai sumber utama pendapatan. Ya, baik Bung Arim Nasim. Yang paling menjadi andalan pemasukan APBN setiap tahunnya adalah pajak. Pajak bahkan menjadi satu-satunya sumber pemasukan terbesar dalam APBN kita selama puluhan tahun. Apakah ini bentuk kezaliman kepada rakyat, Bung Arim Nasim? Ya, saya kira tergantung dari sudut pandang gitu kan. Kalau mungkin tadi ya, kalau melihatnya dalam standar ekonomi kapitalis ya, karena kapitalis menjadikan pajak itu sebagai sumber pendapatan utama, mungkin orang akan menganggap itu hal yang wajar. Tapi kalau sudut pandangnya adalah keadilan ya masyarakat dan syariat Islam, saya kira ini bukan hanya kenaikan pajak ini, saya kira ya. Sejak kemudian APBN bertumpu ya dari pajak ya tadi seperti yang Kang Fadil sampaikan, Mas Fadil sampaikan, sebagian besar ya pendapatan dari pajak lebih dari, saya kira sudah lebih dari 10 tahun ya. Kayak data saya punya data 89 itu masih 50-50 antara pajak dan non pajak. Berarti kalau 89 sekarang tahun 2022 itu kan hampir 30 tahun ya. 30 tahun setelah itu ya. Porsi APBN dari pajak itu terus meningkat dari mulai 70, sekarang kan sudah pada posisi 80% ya pendapatan itu kemudian diambil dari pajak. Nah, kenapa kemudian terjadi kezaliman? Pertama dari sini aja, dari sumbernya aja, ketika mengandalkan sebagian besar dari pajak, sementara sumber daya alam Indonesia itu sangat melimpah sehingga menjadi alternatif untuk mendapatkan pendapatan negara, tapi negara malah membiarkan pengelolaan sumber daya alam ini kepada kapitalis swasta lokal maupun asing. Ini kezaliman jelas itu kan. Misalnya itu kan
pemerintah kok begitu kemudian mudahnya memberikan royalti 0% terhadap para pengusaha yang mengeksplorasi batu bara dengan undang-undang Omnibus Law ya, yang mengatakan bahwa kalau pengusaha itu bisa melakukan pengolahan batu bara nilai tambah itu kan, maka mereka dibebaskan dari royalti. Ini kan kezaliman gitu kan. Kenapa? Karena akhirnya tadi pendapatan pajak lah yang kemudian menjadi sumber pendapatan negara yang seharusnya justru dari sumber daya alam tadi. Itu pertama, kezaliman dari sisi sumbernya. Sekarang kita lihat kezaliman dari sisi alokasi APBN. Pendapatan yang terbesar didapatkan dari pajak, dan pajak itu tentu yang paling besar membayar adalah rakyat ya, karena para kapitalis kan pada ngemplang kebanyakan. Ingat ya kasus yang terkait dengan pemutihan pajak ya, kebijakan pemutihan pajak, pengurangan pajak, pengampunan pajak, itu kan yang menunggak para kapitalis itu kan. Nah, dari sisi alokasinya kalau kita lihat ternyata hampir 25% lebih itu bukan untuk kepentingan rakyat. 25% lebih APBN ya itu untuk membayar bunga ya, bunga utang pemerintah itu kan. Yang tahun ini aja itu sekitar 417 triliun. Ini kezaliman yang kedua. Kezaliman dari APBN, pengalokasian APBN yang itu sebagian besar dialokasikan untuk bayar bunga. Kemudian yang kedua, kezaliman yang kedua itu adalah alokasi APBN untuk menutupi proyek-proyek infrastruktur yang itu kemudian tidak dipenuhi oleh swasta. Contohnya kereta api cepat. Kemudian juga proyek sekarang IKN tadi. Sementara kalau kita bicara terkait dengan proyek-proyek infrastruktur tadi, lagi-lagi yang menikmati itu sebagian besar itu adalah para kapitalis. Bukan untuk kepentingan rakyat. Jadi infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah hari ini itu adalah infrastruktur yang sebenarnya untuk kepentingan para kapitalis, bukan untuk kepentingan rakyat. Jadi saya kira ini ya ada 3 kezaliman menurut saya minimal dari APBN ini, tadi dari sumbernya, kemudian dari alokasi penggunaan dana APBN untuk membayar utang dan juga untuk membayar biaya infrastruktur yang infrastruktur itu kemudian bukan untuk rakyat. Di sisi lain kita lihat subsidi-subsidi untuk rakyat itu kemudian dihapuskan. Nah ini saya kira kezaliman yang berlipat-lipat kalau standarnya itu adalah sistem ekonomi Islam dan keadilan masyarakat ya kan, umat ya kan. Itu saya lihat ya. Ya, baik Bung Arim. Tadi sudah disinggung juga mengenai subsidi. Nah, subsidi untuk rakyat ini berpotensi juga dikurangi. Sementara beban pajak atas rakyat makin ditambah. Lalu apakah APBN tidak berpihak kepada rakyat, tetapi lebih berpihak kepada para pemilik modal, terutama pihak asing? Ya, sudah jelas itu kan. Ini saya kira sudah sangat jelas karena posisi subsidi terus dikurangi, bahkan dihapuskan ya, seperti nanti kenaikan BPJS itu kan, iuran BPJS juga ya, itu adalah sebuah kedoliman dengan pemaksaan ya. Kemudian juga penurunan subsidi terkait dengan pupuk sekarang itu semakin langka ya. Termasuk juga tadi ya kan kita lihat kenaikan terkait dengan barang-barang yang lain yang sebenarnya merupakan kebutuhan rakyat. Ya jelas ini semakin mengokohkan bahwa APBN kita itu memang APBN yang pro kapitalis ya. Yang memang sebagian besar alokasi pembiayaan itu memang untuk memenuhi ya kepentingan para kapitalis. Ya tadi 25% itu untuk bayar bunganya aja. Belum pokoknya loh, itu 25% itu bunganya. Kalau dengan pokoknya mungkin bisa sampai 30 atau 40% itu kan dari APBN ya. Itu saya lihat ya. Ya, baik Bung Arim. Terakhir, bagaimana perspektif Islam soal pajak? Lalu apa solusi nyata untuk mengatasi defisit APBN? Ya, kalau kita lihat kan pertama pandangan Islam terkait dengan pajak ya. Sebenarnya Islam tidak sama sekali anti dengan pajak. Di dalam Islam itu ada istilah dzaribah, pungutan terhadap rakyat di luar zakat,
di luar pungutan-pungutan yang lainnya. Tapi Ya. dzaribah atau pajak itu di dalam sistem ekonomi Islam dipungut itu hanya pada kondisi ya APBN itu dalam keadaan minus dan sisi lain itu ada kepentingan yang mendesak yang tidak bisa ditunda. Sehingga pajak dalam sistem ekonomi Islam itu hanya pungutan yang sifatnya insidentil, tidak boleh kemudian menjadi pungutan rutin, memiliki fungsi budget dan regulasi. Jadi hanya pungutan yang sifatnya insidentil. Itu yang pertama. Yang kedua, hanya digunakan untuk proyek-proyek kepentingan yang sifatnya darurat, yang tidak bisa ditunda. Tidak boleh misalnya untuk membangun infrastruktur yang hanya sekedar alternatif seperti kereta api cepat Bandung-Jakarta. Tidak boleh digunakan pajak untuk membangun IKN, ya. Tapi betul-betul hanya kebutuhan darurat. Misalnya apa? Ada bencana kelaparan, gitu kan. Sementara dana kosong. Nah, boleh itu kan. Itu diambil dari dzaribah atau pajak. Nah, yang ketiga, pajak atau dzaribah dalam sistem ekonomi Islam itu hanya dipungut dari orang-orang kaya dan muslim. Tidak boleh memungut pajak dari non-muslim dan orang miskin, gitu kan. Dan ini saya kira akan menggambarkan sebuah keadilan yang luar biasa dalam sistem ekonomi Islam. Nah, tapi mekanisme ini saya kira akan bisa kemudian dijalankan kalau memang ya negara ya, kalau kita lihat dengan pertanyaan yang terakhir dari Mas Fadil tadi, lalu bagaimana solusi Islam terkait dengan mengatasi defisit anggaran negara? Ya memang saya kira harus kita istilahnya itu kita bongkar, kita ganti dari sisi asasnya itu kan. Yeah. Jadi selama kemudian menggunakan sistem ekonomi kapitalis dengan paradigmanya ya kan, anggaran berimbang atau anggaran defisit, maka selama itu pula saya kira APBN itu akan bertumpu kepada pajak dan bertumpu kepada utang itu kan. Sementara sumber daya alam yang melimpah ruah itu diserahkan kepada swasta. Nah, karena itu paradigmanya harus dibalik gitu kan. Paradigmanya harus dikembalikan sesuai dengan paradigma dalam sistem ekonomi Islam, dalam pengelolaan keuangan negara atau pendapatan negara, di mana sumber utama APBN dalam sistem ekonomi Islam itu adalah dengan bertumpu kepada pertama itu pengelolaan sumber daya alam ya yang milik umum ya, yang tambang, kemudian juga mineral, migas, dan yang lainnya termasuk juga laut dan hutan, yang dari situ sebenarnya kalau dikelola secara profesional sesuai dengan syariah, itu lebih dari cukup saya kira untuk menjadi sumber pendapatan APBN. Tapi selama kita masih bertumpu kepada sistem kapitalis, maka saya kira tidak bisa secara secara singkat kita bisa menghentikan defisit APBN ini. Jadi kalau kita mau kemudian merubah APBN dari yang defisit ya negatif dan bertumpu pajak kepada APBN yang surplus yang bertumpu pada pengelolaan sumber daya alam, maka yang harus dilakukan itu adalah perubahan secara mendasar dari sistem ekonominya, terutama dalam konteks pengelolaan sumber daya alam. Dan sistem ekonomi ini bisa dilaksanakan sehingga APBN kita berbasis syariah, tentu juga harus didukung dengan institusi politik. Nah, makanya saya kira ya politik dan ekonomi itu saya kira tidak bisa dipisahkan. Dua agenda yang harus kemudian kita segera wujudkan agar kita itu terbebas dari APBN yang menyengsarakan dan menzalimi rakyat menuju APBN yang barokah dan mensejahterakan umat manusia, bukan hanya muslim tapi juga non muslim, dan itu adalah APBN yang berbasis syariah. Itu saya kira ya. Iya. Baik, terima kasih Bung Dr. Arim Nasim, SE MSI, pakar ekonomi syariah telah bergabung pada program Kabar Petang kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Arim Nasim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fadil. Ya, sama-sama Ustaz. Pemirsa Kabar Petang, semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Sampai bertemu lagi di jam dan channel yang sama setiap hari.
Jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari Khilafah News. Akhirnya saya Muhammad Fadilah Abdussalam bersama kru yang bertugas undur diri. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap taat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.